Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, ini kisah tentang Tobit. Kisah tentang seorang yang saleh, seorang yang taat kepada Tuhan, tetapi dia meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya. Orang yang saleh, orang yang baik ini bisa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengakhiri hidupnya. Tobit itu adalah seorang Israel yang ikut dibuang ke Asyur ketika Israel dikalahkan oleh Asyur. Jadi bersama-sama dengan orang-orang Israel yang lain, Tobit diangkut ke tanah pembuangan Asyur. Nah, rupanya Tobit pergi ke ibu kota kerajaan, yaitu Niniwe. Dan pada waktu itu yang memerintah Asyur adalah seorang raja yang bernama Salmaneser. Ketika Tobit pergi ke kota Niniwe, Tuhan memberikan kepadanya kemudahan, anugerah. Dia bisa bekerja di istana, dan dia mendapatkan tugas untuk membelanjakan semua keperluan istana. Jadi ini pekerjaan yang bisa dikatakan penting. Dan dari pekerjaan ini, Tobit mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Karena pekerjaannya ini, Tobit seringkali harus pergi ke negeri Media untuk belanja. Nah, ketika Tobit sering pergi ke Media, Tobit menitipkan sejumlah besar perak hasil kerjanya di istana. Perak itu dititipkan kepada seorang saudara yang bernama Gabael. Nah, kemudian Raja Salmaneser itu digantikan oleh anaknya yang bernama Sanherib. Nah, pada pemerintahan Sanherib, situasi yang dihadapi oleh Tobit berubah. Tobit adalah seorang yang bisa dikatakan sangat saleh. Dia biasa membagikan makanan kepada orang-orang yang memerlukan, memberikan pakaiannya kepada orang-orang telanjang. Dan satu kesalehan yang tampak menonjol dalam kisah Tobit ini adalah kebiasaannya menguburkan jenazah orang-orang Israel yang tidak terurus. Jadi kalau ada di antara orang Israel di tanah pembuangan yang mati lalu dibuang, Tobit akan datang menguburkannya. Kemudian rupanya Raja Sanherib pernah marah kepada orang-orang Israel dan membunuh banyak orang Israel. Nah, Tobit menguburkan jenazah mereka. Tetapi ini yang kemudian membuat Tobit dalam bahaya. Ada seorang penduduk Niniwe yang kemudian melaporkan kegiatan Tobit ini kepada raja. Raja menjadi marah dan kemudian mencari Tobit untuk dibunuh. Ketika mengetahui hal itu, Tobit melarikan diri. Seluruh harta bendanya dirampas dan dibawa ke istana. Istri dan anaknya, istrinya bernama Hana, anaknya bernama Tobia, memang tidak diangkut ke istana. Tetapi keduanya sudah kehilangan harta benda. Sementara Tobit, suami dan ayah, pergi meninggalkan tempat kediamannya untuk menyelamatkan diri. Kemudian Raja Sanherib ini dibunuh oleh anak-anaknya. Sekarang raja digantikan oleh seorang anaknya yang bernama Esarhadon. Situasi Tobit berubah lagi sekarang. Seorang keponakan Tobit yang bernama Ahikar
itu mendapatkan jabatan yang tinggi di istana. Dia bertugas untuk mengurus keuangan kerajaan. Dia menjadi bendahara kerajaan. Nah, Ahikar, keponakan Tobit ini, berbicara kepada Raja Esarhadon, bicara yang baik-baik mengenai Tobit. Karena Ahikar berbicara baik tentang Tobit kepada raja, maka kemudian Tobit dipanggil pulang. Dia bisa kembali ke Niniwe, dia bersatu lagi dengan istri dan anaknya. Situasi Tobit menggembirakan sekali. Dia bisa hidup bersama lagi dengan istri dan anaknya. Nah, kemudian pada hari raya Pentakosta, untuk Tobit disediakan jamuan yang lezat, jamuan yang melimpah. Mereka sudah siap untuk makan, tetapi Tobit tidak mau langsung makan. Dia minta kepada anaknya untuk mengajak orang-orang miskin di antara bangsanya untuk datang dan makan. Dia berkata begini, "Nak, pergilah, dan jika kau jumpai seorang miskin dari saudara-saudara kita yang dibuang ke Niniwe, dan yang dengan segenap hati ingat akan Tuhan, bawalah kemari supaya ia ikut makan bersamaku. Aku akan menunggu hingga engkau kembali." Tobia kemudian pergi meninggalkan ruang perjamuan untuk melakukan yang diminta oleh ayahnya. Tetapi ketika Tobia pulang, dia tidak membawa orang untuk diajak makan, tapi justru membawa kabar yang menyedihkan. Dia berkata begini kepada ayahnya, "Salah seorang dari bangsa kita dibunuh. Ia mati dicekik dan dibuang di pasar. Dan sekarang masih tergeletak di situ." Mendengar kabar dari anaknya itu, Tobit meninggalkan ruang perjamuan, lalu pergi ke pasar untuk mengambil jenazah itu dan memasukkannya ke dalam suatu rumah. Nanti kalau malam sudah tiba, Tobit akan menguburkannya. Situasi menurut Tobit tidak terlalu aman untuk melakukan kegiatan ini. Sesudah itu, Tobit pulang, lalu mandi, dan kemudian makan. Setelah makan, Tobit kembali ke rumah tempat jenazah itu disimpan, lalu menggali tanah untuk menguburkan jenazah itu. Selesai menguburkan jenazah, Tobit pulang, dia mandi, dan kemudian dia pergi ke pelataran rumah untuk tidur di situ, tidur di dekat tembok. Rupanya cuaca panas, sehingga Tobit tidur di luar rumah. Dan karena cuaca panas ini juga, Tobit tidak menutup mukanya ketika tidur. Dia tidak tahu kalau rupanya di atas tembok itu ada burung pipit. Yang kemudian terjadi itu begini. Burung pipit itu membuang kotoran dan kotorannya jatuh tepat di mata Tobit. Akibatnya muncul bintik-bintik putih di matanya. Penglihatannya kemudian menjadi kabur. Tobit pergi kepada tabib, dia diolesi obat di matanya ya, tetapi penglihatannya tidak menjadi semakin baik, malah makin kabur sampai akhirnya Tobit sama sekali tidak bisa melihat. Kita bisa membayangkan begini, saudara-saudara, orang yang biasa aktif melakukan macam-macam kegiatan sekarang tidak bisa melihat. Jelas, ini kesedihan kalau tidak mau dikatakan situasi yang menyiksa. Dia tidak bisa bekerja lagi.
Bagaimana kebutuhan hidup keluarganya? Nah, Ahikar, keponakannya, mengurus semua yang diperlukan oleh keluarga Tobit. Dan ini berlangsung sampai 2 tahun. Jadi selama 2 tahun kebutuhan keluarga Tobit itu ditanggung oleh keponakannya itu. Tetapi kemudian rupanya Ahikar, keponakannya, ditugaskan ke tempat lain, sehingga keluarga Tobit menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih serius. Nah, ketika menghadapi kesulitan ini, Hana, istrinya, itu mencari pekerjaan supaya bisa mendapatkan uang demi keluarganya. Suaminya buta, anaknya belum bisa bekerja. Nah, pekerjaan apa yang dilakukan oleh Hana? Menenun. Hana menerima pesanan kain tenun. Suatu kali ada yang memesan kain, dan setelah selesai, Hana menyerahkannya kepada orang yang memesan itu. Selain mendapatkan upah, uang, Hana juga mendapatkan bonus, seekor anak kambing. Jadi orang yang memesan tadi bilang kepada Hana, ini anak kambing kamu bawa pulang, potong, makan untuk seluruh keluarga. Nah, anak kambing dibawa pulang. Tobit yang tidak bisa melihat, mendengar ada suara anak kambing di rumahnya. Dia curiga kepada istrinya. Lalu dia memanggil istrinya dan bertanya begini, dari mana kau dapatkan anak kambing itu? Apa itu bukan barang curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya, sebab kita tidak boleh makan barang curian. Tobit menuduh istrinya sudah mencuri anak kambing. Karena itulah dia minta supaya istrinya itu mengembalikan anak kambing itu kepada pemiliknya. Sang istri tidak bisa menerima tuduhan Tobit. Lalu dia berkata begini, kambing itu diberikan kepadaku sebagai upah tambahan. Aku tidak mencuri, orang yang memesan kain kepadaku itu memberikan upah dan menambahi upah dengan memberikan seekor anak kambing. Tetapi Tobit tidak percaya kepada ucapan istrinya. Dia tetap meminta supaya istrinya mengembalikan anak kambing itu. Kemudian istrinya tetap tidak bisa menerima karena memang dia tidak mencuri. Lalu istrinya mengatakan begini, di mana kebajikanmu? Di mana ketulusanmu? Kalimat ini seperti satu tuntutan, seperti pertanyaan yang sangat serius. Tapi sebenarnya ini adalah kalimat penghiburan untuk Tobit. Tobit adalah seorang yang tulus, seorang yang saleh, seorang yang melakukan banyak kebajikan untuk sesama. Hana mengatakan, di mana kebaikanmu itu semua? Sekarang kebaikanmu itu justru sudah datang kepadamu. Kamu dulu menolong orang, menguburkan jenazah, membagi makanan, memberi pakaian. Sekarang, ketika kita sedang mengalami kesulitan, kebaikan itu kembali kepadamu. Tuhan yang Maha Baik memberikan kebaikan kepada kita karena kamu dulu biasa melakukan kebaikan. Tetapi ini pun belum membuat Tobit senang. Tobit tetap merasa sedih dan kemudian mengeluh, menangis. Dan dalam situasi ini dia berdoa. Nah, dalam doanya ini Tobit berkata begini, kini perlakukanlah aku menurut kehendakmu dan cabutlah nyawaku.
sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Lebih baik aku mati daripada hidup, karena aku mesti mendengar hinaan dan fitnah, dan mengalami banyak kesedihan dalam hatiku. Ya Tuhan, perintahkanlah supaya aku terlepas dari kesusahan ini, biarlah aku pergi ke tempat abadi. Janganlah memalingkan wajah-Mu dariku, ya Tuhan. Sebab lebih baik aku mati saja daripada melihat begitu banyak kesusahan dalam hidupku dan mendengar hinaan. Tobit itu orang yang melakukan banyak kebaikan, tetapi dia pernah dihina. Para tetangga menghina Tobit karena Tobit kan pernah dikejar-kejar mau dibunuh. Dia harus lari meninggalkan keluarganya. Tetapi setelah raja berganti, Tobit tetap melakukan kegiatan yang sama yang pernah membahayakan hidupnya. Tetangganya mengatakan, emangnya orang ini nggak takut menghadapi bahaya kematian? Dia pernah lari gara-gara ini, masa dia melakukannya lagi? Tobit, orang yang penuh dengan kebajikan itu, juga harus mengalami penderitaan. Deritanya apa? Menjadi buta tanpa ada kesalahan yang dia lakukan. Dan karena dia menjadi buta, dia tidak punya penghasilan, keponakannya mengurus keluarganya. Ketika keponakannya pergi, dia harus mengalami kesulitan lebih sungguh-sungguh. Istrinya harus bekerja, sementara dia hanya dirawat, diurus oleh istrinya karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tobit mengalami kesedihan dan kemudian dia minta supaya Tuhan mencabut nyawanya. Dia ingin mati. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kisah Tobit, ini sampai di sini kita belum bisa belajar apa-apa, tetapi apa yang dialami oleh Tobit itu adalah pengalaman banyak orang yang percaya kepada Tuhan ketika mengalami kesedihan. Dia yakin bahwa dirinya sudah berbuat banyak untuk sesama, dia yakin sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi hidupnya menderita. Dan ini membuat orang yang menderita ini pergi kepada Tuhan, menghadap Tuhan dan memohon supaya Tuhan saja menyelesaikan hidupnya di dunia ini. Kesedihan seperti ini dihadapi oleh banyak orang. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya itu mengalami kesedihan yang berlarut-larut, sampai akhirnya mengalami putus asa. Akan ada waktunya Tuhan menolong dengan cara yang tidak disangka-sangka, cara yang hanya diketahui oleh Tuhan. Tapi yang diperlukan adalah tetap datang kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.